Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yaitu kepada Bapak Dr. Andes Asrijal Tatang, STMT selaku pembimbing PKL. Yang terhormat yaitu Bapak Ibu penguji, dosen Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, prodi program studi yaitu Teknik Listrik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat dari kelas Teknik Listrik 5C dengan NIM 19033 11013. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya yang berjudul Pemeliharaan Lightning Arrester Gardu Induk Pinayungan 150 kV. Yang pertama itu adalah daftar isi. Nah, daftar isi ini saya membahas tentang pendahuluan, yang kedua itu adalah pembahasan PKL, yang ketiga itu adalah penutup. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu adalah pelaksanaan PKL dan yang kedua itu adalah latar belakang saya. Pelaksanaan PKL saya di PT VLN Persero, Unit Induk Transmisi Jawa Barat, Unit Pelaksana Transmisi Bekasi, Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Cikarang. Pembimbing industri saya yaitu Bapak Justinus Yudi Prastowo. Waktu pelaksanaan PKL saya 2 Agustus sampai 10 September 2021. Nah, di sini latar belakang. Latar belakang di sini ada jaringan listrik di Indonesia mempunyai tegangan yang berbeda-beda sesuai dengan tinggi rendahnya tegangan yang terjadi di Indonesia. Nah, ada jaringan tegangan menengah, ada jaringan tegangan tinggi, dan juga ada jaringan tegangan ekstra tinggi. Nah, gangguan listrik pada gardu induk dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dapat berupa alat itu sendiri atau kerusakannya dari alat itu sendiri, sedangkan faktor eksternalnya dapat berupa kesalahan manusia dan dapat karena gangguan alam seperti petir, gempa, angin, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan hasil PKL. Pembahasan hasil PKL saya yaitu pemeliharaan lightning arrester. Nah, sebelum saya ke pemeliharaan, saya akan menjelaskan tentang lightning arrester terlebih dahulu. Lightning arrester adalah alat pelindung bagi peralatan tenaga listrik terhadap tenaga lebih surja yang diakibatkan oleh surja petir ataupun surja hubung. Lightning arrester berlaku sebagai jalan pintas, bypass, isolasi dengan membentuk jalan yang mudah dilalui oleh arus sambaran petir, sehingga tidak timbul tegangan lebih yang tinggi pada peralatan. Selanjutnya itu adalah pemeliharaan lightning arrester. Nah, pemeliharaan adalah suatu kegiatan berupa menjaga, membersihkan, merawat agar tetap dalam kondisi yang baik. Pemeliharaan yang baik akan memperpanjang umur peralatan dan akan menjamin berfungsinya peralatan dengan baik. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang cara kerja lightning arrester dan juga keunggulan dari pemeliharaan lightning arrester. Nah, cara kerjanya adalah dalam keadaan normal, lightning arrester akan berlaku sebagai isolator. Saat timbul tegangan surja, lightning arrester akan berubah menjadi konduktor yang tahanannya relatif rendah, sehingga dapat menyalurkan arus yang tinggi ke tanah. Setelah tegangan surja hilang, maka lightning arrester akan dengan cepat berubah kembali menjadi isolator, sehingga pemutus daya tidak sempat membuka. Nah, yang selanjutnya itu adalah keunggulan dari pemeliharaan lightning arrester. Nah, keunggulannya dari pemeliharaan lightning arrester adalah untuk mempertahankan kondisi atau menjaga agar peralatan tahan lebih lama dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. Yang selanjutnya itu adalah pengukuran nilai pentanahan. Nah, di sini saya ada alat yang bernama yaitu Earth Meter. Nah, pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sistem pentanahan lightning arrester. Nilai pentanahan yang tinggi menunjukkan adanya anomali atau kerusakan pada sistem pentanahan lightning arrester. Pengukuran pentanahan dilaksanakan dalam kondisi tidak bertegangan. Nah, pengukuran nilai pentanahan ini yang baik itu di bawah dari 1 ohm. Selanjutnya itu adalah pengujian Sorge Counter Lightning Arrester. Nah, di sini saya mempunyai 3 gambar. Yang gambar pertama itu adalah kabel pengujian counter, yang kedua itu adalah alat yang bernama tackle dial, dan yang ketiga itu adalah menekan tombol chart, yaitu cara kerjanya. Nah, yang pertama,
Yang saya akan bahas ini adalah alatnya dulu. Nah, alat Tcolair ini eh, alat untuk mensortkan counter, untuk mengetahui apa counter itu bagus atau tidak. Nah, dengan caranya yaitu di Tcolair ini mempunyai dua kabel, kabel plus dan minus. Nah, kabel plus kabel plus itu akan ke pentanahan atau ke grounding atau ke pembumian yang bawah di bawah konter, sedangkan yang itu adalah ke atas. Di atas konter ada isolator. Nah, di atas isolatornya. Nah, setelah itu lalu menekan tombol charge atau cara untuk mensortkan si konter tersebut. Nah, apabila udah disortkan atau menekan tombol charge, nah maka kita lihat konter tersebut apakah sudah naik nilainya atau belum. Apabila belum, berarti si counter tersebut rusak. Misalnya contoh, si counter tersebut awalnya memiliki 5 nilai. Nah, setelah disortkan yaitu adalah naik satu jadi 6. Eh, nah, apabila seperti itu, maka counter tersebut adalah bagus. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.